أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال سيدنا وإمامنا العالم العلامة الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي نفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره وبركاته في الدارين آمين اللهم آمين. في كتابه رسالة آداب سلوك المريد إلى أن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Berkata al-alim al-alam al-muhaqqiq al-imam al-habib Abdullah Qutbul Irsyad wa Ghuthul Ibad wal Bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, semoga kita semua mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmu-ilmunya, bisa mengamalkannya, amin Allahumma amin. Di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid sampai mana waqala dan dawuh Rasulullah baginda utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu sesungguhnya innamal a'malu sesungguhnya sahnya amal bin niyati itu hanya dengan niat, wa innama dan setuhuna likulli imri'in untuk setiap satu-satu imri'in manusia manawa, wa innama dan setuhuna likulli imri'in bagi setiap satu-satunya imri'in manusia manawa utawi apa-apa nawa yang niat sapa imri'in. Pamangkana maka hasilnya, jawabannya kalau memang semua perkara itu kudu pakai niat. Kalau memang semua orang itu akan mendapatkan apa yang diniati. Pamangkana maka barang siapa orangnya kanat adanya hijratuhu hijrah. Apa hijrah bahasa Indonesia ya? Hah? Geser pindah. Hijratuhu hijrahnya pindahnya human ilallahi maring Gusti Allah. Maksud di dalam ilah ailillah, maksud tujuannya iku kanggo Gusti Allah. Ilallahi ailillahi tujuannya kanggo Gusti Allah, wa rasulihi ai karena Gusti Kanjeng Nabi dan kanggo Gusti Kanjeng Nabi. Ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi dan maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulé Gusti Allah. Fa hijratuhu maka barang siapa wonge kang hijrah ilallah wa hijrah ila rasul fa hijratuhu maka hijrah utawi hijrah man hasil tujuannya ialah perpindahannya dia, hijrahnya dia, hasilnya pahalanya, faidahnya, hikmah yang dia dapatkan ilallahi maka sama ilallahi tujuannya akan sampai kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa man kanat dan barang siapa orangnya kanat anae hijratuhu hijrahnya man ila dunya tujuannya kanggo dunya yusibuha untuk mendapatkan siapa man ha ing dunya aw imra'atin au ila imra'atin au tujuannya kanggo imro'ah wadon yang kiha kang nikah sapa man ha ing imro'ah fa hijratuhu maka hasilnya ketika tujuan hijrahnya kanggo dunia atau hijrahnya kanggo wadon kanggo wadon hijrah kanggo wadon. Napa pindah ning Tegal? Ya biasa anak dirindik kono contohnya. Napa paling Tegal tujuannya misal apa kanggo dagang, maka hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hasil faidah hikmahnya yang akan dia dapati dunia dan akhirat
ila ma hajaru ilai kepada apa-apa hajaro kang hijrah sapaman ilaihi maring ma. Tafsiran pribadi ya iki engko ditafsirakan oleh Imam Al-Haddad. Apa jare Imam Haddad? Akhbaro mai khabar sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Maksud daripada innamal a'malu binniyat apa? Kurang lebih dijelaskan oleh Imam Haddad. Annahu satuhune hu domir sana. La amala laka amal. Tidak ada hasil, tidak terwujud amal. La amala ay tidak akan terwujud amal, tidak ada hasil daripada amal illa kecuali aniyatin, kecuali termulai, terawali, terbina daripada nih ya. Maka kalau niat fahuin khair wa annal insana titik, maka tidak akan ada wujud sebuah amal tanpa kalau misalnya niatnya belum ada, bagaimana akan ada wong kang durung niat kawin ya kapan kawin ya empuh. Karena niat saja belum. Orang yang belum ada niat sungguh-sungguh untuk usaha, maka tidak akan ada amaliyah usaha. Orang yang belum ada niat sholat, maka wujud amaliyah sholat tersebut pun tidak ada. Ini secara yang pertama. Aila amala. Nah kalau misalnya orang tersebut ngelakoni sholat tapi orang niat priben, maka wujud prakteknya ada, tapi hasilnya wujud apa? Wujud batiniyahnya atau hasil daripada sholatnya yang terkait dari pahala, yang terkait dari hikmah, yang terkait dari balasan Gusti Allah kepada orang yang sholat, itu tidak akan terwujud karena sebab niatnya tidak. La amala, maka tidak akan terwujud amal illa an niyatin, kecuali daripada niat. Makanya menurut ahli fikih ditafsirkan la sihhatal a'mal illa binniyah. Tidak akan sah, karena menurut ahli fikih yang membahas antara sah atau tidak sah, halal atau haram. Maka menurut tafsiran ahli fikih la sihhatal a'mal, tidak akan sah sebuah amal tanpa niat. Tapi bukan berarti seluruh amal ketika tidak ada niat itu tidak sah. Yang dimaksud dengan la amala an niyatin ay aksariyun, kebanyakan. Kenapa? Karena sebagaimana kaidah semua sesuatu pasti ada pengecualian, ya kan? Kulu apa? Bahasa itu? Ya pokoknya perkara pasti likulli syai'in mustatnayat. Untuk setiap sesuatu pasti ada pengecualian. Ya. Contoh gampang, lamunan PR ibadah apa kang perkara wajib tapi niate sunnah. Berarti ketika tanpa diniati ibadah tersebut akan terlaksana dan hukumnya sah. Kebalikannya, ibadah apa yang sunnah tapi niatnya wajib. Maksudnya apa? Perkara yang dilakui, perkara ibadah tersebut ketika dilakukannya hukumnya sunnah. Dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Tapi niatnya wajib. Maksudnya bagaimana? Ketika tidak diniati amal sunnah tersebut, maka perkara tersebut walaupun dilakukan tidak akan dapat pahala. Apa kira-kira? Anak beli? Anak beli? Itu biasanya digunakan untuk pertanyaan badek-badekan golongannya santri-santri atau pelajar-pelajar fikih. Perkara apa kang wajib tapi niate sunnah? Perkara apa kang sunnah niate wajib? Apa? Jawabannya adalah memandikan jenazah. Satu, apa hukumnya memandikan jenazah adalah wajib tapi niatnya sunnah. Wong ngadusi mayit beli kudu niat. Misal karena mayit tidak diniati, disiram pun langsung, yang penting sudah bersih, tidak ada najis, maka hukumnya sah, dikafani, disolati, boleh-boleh saja. Sudah gugur daripada fardu kifayah untuk mengurusi mayit atau memandikan mayit tanpa niat, padahal perkaranya wajib, yaitu memandikan mayit. Kebalikannya perkara sunnah tapi niatnya wajib, apa? Mewudukan mayit.
Mewudukan mayit hukumnya sunnah, tapi kalau tidak niat ketika mewudukan mayit, maka pahala sunnah mewudukan mayit tersebut tidak akan didapat. Monggo badek-badekan ya. Jadi badek-badekan duduk bae ning perkara umum, ning ahli fikih ya dua badekan, ahli tasawuf dua badekan, ahli nahu dua badekan ya. Bocah cilik kedua badekan, ahli badek-badekan kan. Sampai laki rabi kedua badekan. Anak badekan kan. Maka kata-kata aila amala itu aksariun kebanyakannya. Contoh keduanya menghilangkan najis. Kalau misalnya menghilangkan najis itu harus niat kayak repot nah. Yang basuh sendal kan kena najis kedua niat kan repot. Maka tetap beberapa perkara ada yang dimustasnayakan yang mana secara ubudiyahnya itu sah dan dihukumi secara syariat tapi tidak diwajibkan niat. Memang tidak diwajibkan niat. Jadi kurang lebih loro. Maka kata-kata la amala illa niatan ay la wujuda amal laka tidak akan wujud sebuah amal kecuali dari niat. Ay bibite awalnya niat yang pertama, yang kedua ay tidak akan terwujud walaupun dia dilakukan amalnya tanpa ada nih. Itu yang pertama. Maka ketika amalia tersebut dilakukan ketika tanpa niat maka tidak ada hasil yang akan didapatkan. Wong sholat tanpa niat ya sholatnya enggak ada, ya kasar ngomong lah kagunai ya andon jengkang jengking tapi tak ada pahala, tidak ada gugur daripada kewajiban, tidak ada gugur daripada kesunahan. Ego illa an niyat wa annal insana lah. Praktek keduanya apa? Wa inna malikul limri'in manawa. Apa aksar daripada wa inna malikun? Jelas jabarannya priben, jabaran secara simpelnya apa kata beliau? Wa annal insana, dan setuhune manusia bihasabi kelawan tergantung apa-apa nawa niat siapa manusia iku yusabu wa yujza akan diberi pahala wa yujza akan diberi balasan. Dan sesungguhnya manusia tergantung bagaimana dia niat, dia akan mendapatkan balasan dan akan mendapatkan pahala. Maka in khairan fa khairun, bila mana niat in khairan ay in kana niyatu khairan, kalau niatnya itu bagus, fa khairun maka jazaohu khair. Wa in syarran, kalau misalnya niatnya itu syarran, in kana niyatu syarran fa syarrun ay fa jazaohu wa sawab dia. Fa jazaohu maka balasannya iku syarr. Kang niatnya blesak maka balasannya juga blesak. Kang niatnya bagus maka balasannya juga bagus. Takon maka kita kembali kepada diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, apa niat yang kita tujuankan? Wong contoh kan lagi umum kawin. Kita dasarkan apa awal niat daripada kita nikah. Kalau niatnya itu apa? Kalau niatnya itu misalnya dengan tujuan pertama yang pasti mencegah diri kita atau mengurangi diri kita dari dosa, maka fajaza'uhu, maka hasil daripada niat amaliyah yang kita dapatkan akan baik-baik saja di dunia juga di akhirat. Wa insaran lamun tujuannya wis beli beres, tujuannya apa? Wah, kita wadone sugih, pengen loroti, misal contoh, meloroti harta dan yang lain-lain, maka jaza'uhu, maka balasannya juga akan padahal si parah pun misalnya kelihatan di dunia di mata kita mungkin enak, tapi yang jelas Gusti Allah pasti sudah mempersiapkan sesuatu yang menurut dia itu tidak enak dan tidak bagus untuknya. Kalau tidak di dunia, yang pasti kelak nanti dia di sini mengkono. Faman hasunat, nah prakteknya faman hasunat niyatuhu hasana. Prakteknya bagaimana? Gini, pertama kan iki ana niat. Ketika ada niat, ada amal. Ketika ada amal, ada balasan. Ya. Tadi katanya beliau apa? In kana niyatuhu khairan maka jazauhu khair. Kalau niatnya itu bagus, pasti hasil pahalanya dan balasan dari Gusti Allah itu bagus. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus, Gusti Allah pun akan memberi proses amaliyah yang bagus. Mau kan dengan dijelaskan in kana niyatuhu khairan maka jazanya khair. Tidak mungkin mendapatkan jaza yang bagus kecuali prakteknya juga bagus. Iku menurut siapa? Gusti. Aduh menurut awak dewe. Kadang-kadang kita niatnya wis bagus, niat itu pengen jaga mata dari maksiat, pengen untuk menjaga diri agar tidak
ternyata ketika proses pernikahan banyak cobaan, yaitu banyak cobaan itu di mata kita mungkin tidak bagus, tapi di mata Gusti Allah itu untuk hasil yang lebih bagus, untuk membersihkan diri kita yang mana kita mungkin banyak salah, banyak dosa, untuk menetekan hati kita. Makanya yang namanya bagus itu di pandangannya Gusti, bukan di pandangannya kita. Ya padahal pandangannya kita kan sekelas apa yang kita lihat enak aja, padahal belum tentu itu Maka apa? Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalata. Maka barang siapa yang niatnya bagus, otomatis amaliyahnya, praktek amalnya juga akan ketika amalnya bagus, maka jazanya juga bagus. Hasuna amaluhu la mahalata, tidak terkecuali. Maka pasti amaliyahnya pasti bagus. Wa man khabutat niyatuhu khabuta amaluhu la mahalata. Barang siapa kang blesak niate, maka amalnya juga akan blesak. Wa in kana fi surati thayyiban, walaupun di dalam gambarannya itu wa in kana, walaupun kana anai apa? Wa in kana, walaupun kana ay amaluhu fi surati, ing dalam gambaran sekasat mata thayyiban iku contoh kayak wingi gambarane wong mangkat ning tajuk nganggo sarung lambuk lagi lambi koko nganggo siji tujuannya sholat berjamaah, siji maning tujuannya nyolong sendal atau nyolong motor. Bisurati kelawan mata, di dalam mata kelihatannya pada rapi, nganggo lengawangi, nganggo bagus, wudu apa, niatnya udah beda, tidak terlihat oleh mata. Nah pakai bagus, begitu mangkat kang siji manjing masjid, kang siji sholat sampai peragat, kang siji tengah-tengah sholat rokaat keloro wayai sujud lisat ning buri, jukut sendal, jukut motor balik. Khobuta amalu, bakal khobit, bakal bresak, bakal rusak amalnya la mahalata, karena tujuan dari awal berangkat ke rumah niate untuk nyolong. Walaupun surahnya kelihatan kasat matanya, masya Allah, iki wong loro rajin teman ning tajuk dia. Beli weru, sendalku tiap dina nak ngeluh. Sendalnya kita hilang siji ya. Bisa apa sih Kang? Karena apa? Adanya di niat. Niatnya bagus, prakteknya pasti. Ketika prakteknya bagus, balasan dari Gusti Allah juga bagus. Ketika niatnya blesak, prakteknya pasti balasan dari Gusti Allah juga blesak. Oleh apa? Wa in kana fi surati thayyiban. Contoh lainnya, kalladzi ya'malus sholihat, sebagaimana alladzi wong kang ngamali, ya'malu kang ngamal sapa man, sapa wong ya'malu sapa alladzi as-sholihati, perkara-perkara ibadah kang soleh, tasannuan itu digawe-gawe lil makhlukina kanggo makhluk kayak Gusti, mangkat jamaah napa nyalon RT, lamun beli rajin jamaah kola kakang milih pisal, napa nyalon bupati. Kenapa ngamal ibadahnya? Tujuannya tasannuan, supaya mendapatkan perhatian, digawe-gawe lil makhlukina kanggo makhluke Gusti Allah. Maka yang akan didapati ya hanya sekedar perhatian dari makhluk. Apa? Ya biasa jamaah ning kono ku ana jamaah putri ya masih enom bocah SMA misal ana kamu mengkonon, maka tujuannya ketika mengkonon apa? Katole surahnya bagus. Wah sholatnya kan sampai peragat Kang, beli sampai nyolong. Iya, tidak nyolong sendal tapi nyolong hati wah. Boleh, nggak apa-apa. Ya kamu tidak menyolong sendal, nyolong hatinya ya supaya bisa milih sama. Intinya prakteknya yang akan dihasili ialah lamun besak niatnya, hasilnya juga akan besak. Lamun bagus niatnya, padahal ketika kita niatnya tujuannya lillahi ta'ala, niscaya apa yang kita pengenkan akan ikut kepada kita. Maka ikulah apa tadi ingat wa akhbar lan mai khabar alaihi sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alaihi ing atase Kanjeng Nabi salatu apa sholat wassalamu lan salam. Anna satuhune man barang siapa wonge amila kang beramal lillahi kanggo Gusti Allah karena Allah ala wiki. Nah iki kang perlu diperhatikan. Lillahi siji tujuane kanggo Gusti Allah. Ala wikil mutabaati ing atase tetap menyerupai melu li Rasulillahi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maka ana sawabuhu utawi sawabe man alallahi iku ing atase Gusti wong kang tujuan ibadah, tujuan perilakunya, amaliyahnya kanggo Gusti Allah. Kenapa sholat berjamaah? Lillahi ta'ala. Kenapa? Ya wis lah pengen apa mani. Menggawe ya udah rezeki semono. Cari jodoh agar ditolaki baik. Wis lah. Nyalon RT bidadi-dadi. Ya wis lah lillahi ta'ala. Paksa pun kan. Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Pilih sembari dibenahi bukan lillahi ta'ala ya wis lillahi ta'ala cara salat pribadi ya bu kita belajar paduan baik ala wifkil mutaba'ah bersamaan ditepati melu perilaku salatnya kayak diajari Kanjeng maksudnya diperhatikan kang wajib-wajibe kang membatalkannya khususnya lebih bagus maning apa alal mutaba'ati melu karo Kanjeng Nabi serta sunnah-sunnahnya juga diperhatikan. Maka lamun mengkonon amaliyahnya, niatnya dia seperti itu, maka sawabuhu ala Allah. Pahalanya itu tugasnya Gusti Allah. Wah, kita wis 20 tahun mengkonon kulillahi ta'ala. Apa balasannya? Urip mengkenen baik. Tenang, Kak. Urip itu bukan hanya di dunia saja. Sawab pahala balasannya yang sudah Allah persiapkan ketika orang tujuannya kanggo Gusti Allah dan lelakon kanggo Gusti Allah ibadah itu Gusti Allah terus dipraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah maka pahalanya itu Allah yang mempersiapkan. Senajan kita kang kasar ngomong yang di dunia biasa-biasa baik tapi Allah sudah mempersiapkan yang lebih luar biasa kelak nanti ketika kita pindah dari alam dunia. Mungkin perasaan kita biasa-biasa saja tapi wong kang deleng beda. Biar gampang lamun deleng wong soleh macam-macam anak kang suki, anak kang sedeng, anak kang larat. Pandangan kita ning wong soleh ya Allah senajan wong soleh melarat ku kaya urip pusing lah wong kaya kitaan kang menggawe angger salat masih kadang belang bentong ya pusing iya kedebegan iya pegel iya rugi ya wis kabeh oli kabeh blenak ha? Kenapa? Karena niatnya durung dibenahi, amaliyahe beli dibenahi. Walaupun keadaannya kadang-kadang lebih di atasnya orang yang soleh untuk urusan ekonomi. Alasannya kenapa? Karena yang biasa kita pandang rata-rata urusan alih beli bab wadon ya bab silahkan mana. Terakhir bab jabatan wis telu. Padahal ketika kita pandang, kita resapi lagi kehidupan mereka, orang-orang yang soleh lebih enak dalam hal sisi menjalani kehidupan. Nunggu tujuan hidup, nunggu untuk sholat. Karena sudah terbiasa ibadah kanggo Gusti Allah yang ngapain maning. Tangi dulu apa ya? Ngenteni sholat subuh. Tersalat subuh ngenteni sholat duhur. Tersalat duhur ngenteni yang konon baik. Dulu apa? Ngenteni umroh. Anak rezeki mangkat umroh. Anak rezeki mangkat haji. Lipat belurip ya. Masalah rezeki semono ya dinikmati, dintoki duitnya. Aja di mana eman, ya oleh duit, di mana eman mikirin duit anggo siapa akhirnya. Lebih nikmat menjalani kehidupan yang dia jalani itu salah satu sebuah balasan yang Allah berikan. Apa? Karena rasa bisa menikmati itu yang bisa merasakan dan yang bisa memberikan hanya Gusti. Wong ketika nyari rezeki tidak merasa puas itu adalah rasa siksa yang sangat yang enak. Cuma kadang kula jenengan kabeh bisa sadar. Dipikirnya enak, oh iya, jadi wong sugi ku enak, padahal wong sugi kan masih durung ngerasa sugi, kurang baik. Tapi ketika merasakan kenikmatan, ya bukan berarti ya wis, merasakan kenikmatan. Ketika merasakan kenikmatan yang Allah berikan yaitu merasa cukup, tidak membutuhkan. Kenapa? Karena apa yang diinginkan Allah berikan. Ya merasa cukup. Nah, ketika hati merasa cukup, urip ngerasa ya wis adem, bakal wis adem uripe, ibadah enak, matiye
Amin Allahumma. Itu. Wa kana kalau balasan Gusti Allah maka tawabuhu 'ala Allah ing atase Gusti Allah. Wa kana lan ana mungqalabuhu kembalinya tempat kembalinya man iku kemana ila ridwanillah kepada ridhonya Gusti Allah wa jannatihi dan surganya Gusti. Amin Allahumma. Mugi kula jenengan kabeh bisa nglakoni fi jiwarillahi di sisinya Gusti Allah wa khiratihi dan di sisi pilihan-pilihan kekasih-kekasih orang-orang mulianya di dalam sisi Gusti Allah. Waman qaswa anna man qasoda lan satuhuni man manusia qasoda kang bertujuan ghairullahi selain Gusti Allah wa amila lan ngelakoni sebuah amal li ghairillahi karena ghairi selain Allah ghairillahi karena selain Gusti Allah kana maka ana thawabuhu thawabeman wa jazaa'u lan balasane kanggo man inda man tasonna alahu di sisinya orang yang tasonna agawe-gawe sapaman lahu kanggo. Maka ketika kelak di akhirat wong kang tujuane salat jamaah kanggo sapa kanggo bocah SMA kang sampai lulus, maka ketika di akhirat kalau dipayahi sapa nih kita kurang wulan rajin jamaah ditakoni pahala yang bikin ki ya maaf ente kan pahalanya kanggo ngerebut ati wong mana jaluk pahalanya karo wong badanku kang pahalanya kanggo ngerebut hati rakyat ketika sholat jamaah sodako dan lain-lain ketika di akhirat ditakoni napa sodako ya biar mendapatkan perhatian dari rakyat biar dapat pandangan dari rakyat biar dapat pandangan dari masyarakat entah itu untuk kehidupan, entah itu untuk yang penting dilihat dermawan, yang lain. Maka ketika nanti di akhirat, wayai ditagi, wayai ditakoni, hai kita kusugi lagi nih dunia, sering sodako, di bikin di pahala, walik paling, bisa bisa kita lagi ngelakoni sodako, laka apa? Pira sodako, wah 1,5 M tong kan nggak usah sodako baik. Barang gue foya-foya ya 2,5 M. Jake. Kemana ini pahala sodakonya? Maka dikasih tahu kata malaikat, silahkan minta pahalanya kepada orang-orang yang engkau tujuan karena. Dan mana jaluk karo masyarakat di pahala jarang masyarakat kita lagi kekurangan pahala, kita jaluk pahala. Maka akan dikembalikan kepada siapa dia bertujuan amalia tersebut, pahala tersebut engkau di akhirat akan maka habis. Sebagaimana cerita orang yang jihad, ketika jihad tujuannya harta kalau rampasan supaya dibilang berani, maka engkau di akhirat ketika golongan yang mujahidin itu pada dipanggil, dia tidak dipanggil. Kenapa? Ya Anda bukan dari golongan orang yang jihad karena Gusti Allah. Lamun ente tujuan ente kan jihad karena sebab pujian dan supaya dibilang berani, dan Anda sudah mendapatkannya ketika di dunia. Anda sudah mendapatkan dipanggil berani, dibilang hebat ketika dunia, maka itu balasannya sudah habis. Nas'alullahul afiyah. Itulah fatalnya di dalam niat. Itulah kehebatannya niat. Bisa merubah perkara kang katone bagus, ketika salah kita niati, amalia tersebut praktek yang bagus yang capek kita lakukan bisa jadi bobor. Kebalikannya, walaupun amaliyahnya kecil, tapi ketika dengan niat dipupuk dengan niat yang bagus, dengan niat yang benar karena Gusti Allah, maka itu akan bernilai sangat besar di sisi Allah dan juga akan mendapatkan balasan yang mulia kita dengan amal tersebut kelak nanti di akhirat. Seperti bagaimana pahala wong kang sodako, ya kan pakai pahala cerita-cerita ulama yang masuk surga karena sebab ngasih minum, mana cerita siapa? Gara-gara sepatu mau ngambil air, cerita siapa kan? Rabiatul Adawiyah. Ketika meninggal dunia ditanyain apa yang kau dapatkan dengan ibadah, dengan yang lain-lain. Bukan, kita lo diselamatkan oleh Gusti Allah dan diberi nikmat oleh Gusti Allah bukan karena puasa saya, bukan karena ibadah saya, karena sebab rahmat Gusti Allah, kan keloro karena sebab saya memberi minum anjing dengan sepatu saya ketika anjing itu keangelan untuk minum. Ketika niat tersebut bersih dan murni karena Gusti Allah, maka akan ditampi diterima oleh Gusti Allah, balasannya pun akan lebih mulia di sisi Allah. Terus untuk imaman tasanna alahu waro'a dan dia menjadi riak lahu karenanya. Mimman
daripada barang-barang, daripada manusia-manusia la yamliku kang ora duwi kemilikan lahu kang ora duwi milik lahu kanggoman wala li nafsihi dan tidak untuk dirinya man darron kebahaya wala naf'an dan keuntungan wala mautan lan ora kematian wala hayatan lan ora keuripan wala nusyuron dan tidak untuk hari kebangkitan. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan karena wadon, karena masyarakat, karena untuk dipandang baik, mereka semua tidak bisa memberikan diri mereka kebahagiaan, keenakan, kerugian, kesenangan. Apalagi mau memberikan kepada kita kebahagiaan. Dan ketika orang sholat tujuannya kanggo masyarakat, kanggo pandangan manusia. Manusianya sendiri yang dia tujuan karenanya tidak bisa memberi rezeki kepada diri mereka, tidak bisa menghidupkan diri mereka, tidak bisa memberikan kematian bagi mereka, tidak bisa membahagiakan diri mereka. Jangan wong awake dhewe kang lagi kita tujuan karenanya aja tidak bisa untuk merubah nasib mereka. Karena semua sudah ditentukan oleh Gusti. Apalagi akan memberikan hasil untuk kita, apalagi ingin memberikan pahala dan balasan untuk kita. Kan itu supaya saya diterima. Iya, kan gerak di hati cewek untuk menerima siapa? Gusti. Kan itu supaya kita mendapatkan suara, misal ketika pemilihan, contoh ya, orang pengen nyalon RT, yang menggerakkan hati masyarakat untuk memilih siapa? Gusti. Mereka tidak bisa menggerakkan hati mereka, apalagi mereka untuk menggerakkan diri mereka untuk memberikan kebaikan atau keburukan kepada diri kita. Maka percuma ketika kita tujuannya karena selain Gusti Allah. Wakasal hijrah. Nah, alasannya kenapa yang diceritakan ini hijrah? Satu, alasannya karena memang sabab dia hadis tersebut adalah ketika salah satu laki-laki wayai hijrah tujuannya karena wadon. Ada laki-laki yang wayai hijrah ketika Kanjeng Nabi hijrah bersama sahabat disuruh hijrah, ada salah satu sahabat yang tujuan hijrahnya karena demening wa. Maka tujuan utamanya ketika hijrah apa? Ya biar mendapatkan wadon yang dia tuh. Karena kalau dia tidak hijrah, ya wis dadalala ora hasil maksudnya. Maka dia berangkat hijrah. Tujuannya apa? Untuk wadon. Hingga akhirnya Kanjeng Nabi memberesi hebatnya sahabat ketika ada kesalahan walaupun di dalam hati, yang benerin Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi langsung mengarahkan kepada sahabat agar membereskan apa kesalahan yang mereka dapat. Barang kula jenengan kabeh siapa kang bereskan. Maka dengan seperti ini, dengan kita diskusi, ngobrol bareng, karangan-karangan, perkataan-perkataan ulama, di situ secara tidak langsung mendapatkan teguran, mendapatkan perhatian atau apa-apa. Maka itu alasan pertama itu. Yang kedua apa? Wa khassal hijrah alaihi sallallahu wasallam min baini sa'iril a'mal, dan mengkhususkan al-hijrata ing hijrah alaihi sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi ing atase Kanjeng Nabi assalatu wassalam lan salam, mimbaini daripada antarane sairi sisai amal. Maksudnya amalan kan akeh. Kenapa yang disebutkan hijrah? Tanbihan, untuk memberi peringatan alal kulli ing atase kabeh praktek ubudiyah khususnya, kabeh praktek amaliyah secara umumnya, bil ba'di kelawan sebagian, tambihan alal kulli bil ba'di kelawan sebagian. Maksudnya memberi peringatan atas semuanya dengan menyebutkan sebagian. Nyebutnya siji tapi tujuannya yang disebutkan hijrah tapi yang dimaksud semuanya. Kenapa? Karena dari awal beliau juga sudah mengatakan innamal a'malu, semua perkara amal ikut tidak wujud tidak akan sah kecuali dengan paman kana hijratuhu. Lah itu kenapa kok dikhususkan hijrah di situ? Sekedar memberi peringatan, contoh dengan satu peringatan yang khususnya ketika itu lagi terjadi, menyebutkan satu contoh untuk tujuannya, sisanya sebagai sisa amal yang lain. Lianna minal maklum, karena setuhune minal maklumi daripada perkara kang umum, yang diketahui secara umum, yang diketahui inda ing sisi ulil afhami wong kang duwe paham,
annal ikhbara satuhune pemberian kabar laisa khoson, maksud ikhbaro kanjeng Nabi, annal ikhbaro satuhune ikhbare kanjeng Nabi laisa khoson iku tidak khusus bil hijrati kelawan hijrah, bukan khusus lagi menceritakan hijrah. Jadi al di dalam innamal a'mal itu bukan khusus hanya hijrah saja, tapi umum bil hijrah. Bal huwa amun, tapi huwa iku ikhbar amun iku am fi jami'i syara'il Islam ing dalam seluruh syariat-syariat Islam. Maka seluruh syariat Islam iku lamun niate bagus, hasilnya bagus, niate blesak, hasilnya ketika tanpa niat maka tidak akan ada amal, ketika ada niat maka ada amal. Maka ikulah secara globalnya ya mengkonon lah kurang lebih itu. Lamun diceritakan masalahnya kan apa ya, hadisnya kanjeng Nabi tentang niat juga banyak. Sedikitnya tentang niat adalah yang pertama, niat apa sih niat? Niat itu ialah qasdu syai' muqtarinan bil fi'lihi. Niat itu adalah bertujuan sesuatu bareng sambaring lah lakoni. Kalau tidak berbarengan dengan lakoni arane azmun, yaitu tujuan yang bulat. Belum, kalau pengen di bawahnya lagi. Tujuan yang bulat adalah azm. Di bawahnya lagi kurang lebih tapi dari kita ya. Namun salah dibenerin. Di bawahnya azmun apa? Bertujuan dengan tekad hati tapi tidak berbarengan dengan amal, arane azm. Ada lagi apa? Bawahnya. Belum dengan sungguh-sungguh diniat. Belum tujuan yang tekad yang bulat. Baru angan-angan, arane amalun. Masih angan atau amani. Ya, kayak namun sugi si enak kita. Aku pengen saudara. Kurang lebih mengkono. Jadi tahapannya anak telu. Anak kang niat yaitu muqtarinan bi fi'lihi qasdu syai' muqtarin. Anak loro di bawahnya yaitu azmun, ini bertujuan sesuatu dengan keinginan yang sungguh-sungguh tapi tidak berbarengan dengan yang ketelu adalah amal, baru angan-angan. Belum dengan niat yang sungguh-sungguh, apalagi dengan praktek. Kapan ya kita kawin? Ya ampun, niat wedur, azam aja sebelum ada, apalagi nih. Tapi setiap dari tiga-tiga itu kadang-kadang menduduki kedudukan yang lain. Apa? Niat. Ya, maksudnya azam walaupun dia itu belum menjadi niat, kadang-kadang menduduki kedudukan niat. Contohnya dalam berpuasa. Wong berpuasa, niatnya kapan? Ini. Keduawan. Dia itu hanya azam. Kenapa? Karena dulu ngelakoni puasa. Tapi dia bisa menduduki kedudukannya niat. Yang kedua apa? Amal. Amal bisa kadang-kadang menduduki kedudukan niat. Ketika dengan amal yang bulat, dengan tujuan yang benar, maka dia bisa menduduki kedudukan yang niat. Contohnya apa? Ceritanya daripada Bani Israel atau daripada umatnya Nabi Isa atau Nabi Musa yang ketika melewati sebuah gunung, dia melihat gunung, ya Allah, kalau memang gunung ini emas dan milik saya akan bersedekah dengan gunung emas ini. Ya kan ngelamun arane Kang. Gunungnya pasir, emasnya beli duit, uangnya melarat. Ya kan? Ya apa yang dia, kalau secara kita kan oke, hoyal lah lagi ngelamun ya. Tapi ketika amal tersebut dengan hati yang bulat, yang sungguh-sungguh, dengan niat, dengan ya namanya kan bukan niat karena hanya angan-angan. Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan tujuan yang murni, maka ketika itu Gusti Allah ngasih wahyu ke Nabi kala itu, Nabi Musa, Nabi Isa, beritahu orang tersebut bahwasanya sodakohnya sudah diterima oleh Gusti. Padahal kalau kita lihat hanya angan-angan gitu. Jadi niat. Maka kata-kata niat yang dikatakan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li itu secara syariat Islam untuk sah dan tidak sahnya amaliyah. Tapi di dalam beberapa perkara, beberapa kejadian, kadang-kadang amal atau hanya azam itu bisa menduduki kedudukan niat. Makanya perbanyaklah niat, yang dimaksud khususnya perbanyak niat, itu yang dimaksud entah itu azam, entah itu amal. Aja ngenteni sugi pengen sodako. Senajan 21.000, sodako 1.000, 2.000. Dengan niat, dengan azam, dengan amal, ya Allah, coba 1.000 itu luwiane kita. Ibarat gampang duitnya wis berhitungan, wah sodako pirang. Dengan niat seperti itu. Ketika mendengarkan orang haji, orang umrah, durung duit, maka diniati aja dulu ya Allah. Dengan amal kan. Tapi amal yang sungguh-sungguh, kalau memang saya mendapatkan rezeki, ya Allah kita pengen. Diniati yang banyak perkara yang bagus.
Kenapa? Karena kita tidak tahu amal dan niat yang bagus mana yang diterima oleh Gusti. Terjadi satu ulama buarannya naning kitab Syarah Arba'in, satu ulama yang soleh ketika akhir hayatnya akhir hayat sudah ingin meninggal. Beliau ketika diziarahi oleh teman-temannya, beliau ngomong, Inwilana khair, tolong ingat-ingatkan saya niat yang bagus. Kenapa? Karena ini akhir hayat saya, kita wis bisa ngelakoni apa maning. Pengen haji bisa, pengen umroh bisa, sholat bisa, wis sakaratul maut. Tapi dia ingatkan saya niat-niat yang bagus. Dari haji, dari umroh, dari sholat, dari ngaji, semuanya saya ingin menghadirkan niat-niat bagus. La'alla bokatan diterima karo Gusti Allah, dari niat tersebut senajan kita beli ngelakoni dicatat orang yang lah. Makanya jarakan yang Nabi kadang-kadang niatul mukmin khairun min amali. Niatnya mukmin itu lebih bagus daripada senajan durung bisa ngelakoni tapi kang penting wis diniat. Cuma ketika mendapatkan kesempatan ya aja males-malesan. Aja lo lagi nyantai duitnya anak kadang nawari misal anak kang mangkat umroh duitnya luwih. Ya wis kari mangkat pae lah pengen bangun rumah kanggo anak apa ya kadang wis duwe rezeki kabeh tinggal mangkat umroh jaluk ya Allah minta rezeki yang lebih banyak supaya bisa memberangkatkan anak. Tinggal kita menempatkan posisinya. Jadi ketika ada kesempatan dikasih sehat, dikasih bugar, dikasih waktu yang luang, kayak ingat, oh iya ya sholat witiriku sunnah, maka gerakan badan kita untuk melakukan sholat. Kenapa? Mumpung dipai eling nih Gusti, belum tentu nanti di dalam hari yang akan datang dikasih inget, dikasih luang, dikasih semangat. Maka ketika mendapatkan ingetan perkara kang bagus, amalia kang bagus dan diberi waktu yang luang, alangkah baiknya kita cepat untuk. Walaupun cuma bisa sekali itu, besokannya bolong maning seperti apa. Daripada beli ngelakoni sama sekali. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk mempraktekkan niat kita. Kan ngomongin niatnya kita lamun itu pengen niat sholat sunnah, pengen praktekin di. Maka ketika kita ingat setidaknya sekali atau dua kali kita lakukan untuk membuktikan praktek daripada niat kita daripada amal kita, daripada angan-angan kita pengen jadi wong kang soleh, pengen jadi wong soleh. Nah, itu kan cita-citanya amalnya kan pengen jadi orang soleh, tapi prakteknya kan belum ada. Maka ketika ada kesempatan kita lakukan. Bokatan gara-gara beberapa amal yang kecil yang mungkin bagi orang soleh itu biasa-biasa saja, tapi bagi kita di mata Gusti Allah jadi mulia, jadi bagus, dan kita digolongkan jadi orang-orang yang soleh. Is konon bela. Ya. Cuma aku lu tuli ngomong siapa ingsun. Aku lu ngomong siapa ingsun. I'lam. Ketahuilah ayuha eling-eling al murid wong kang duwe kepengenan atolibu kang jaluk. Wal mutawajihu kang madep. Ar-raghibu kang sangat menginginkan. Apa ar-raghibu apa biasa? Hah? Ngarep. Ar-raghibu apa biasa ya Kang? Hari binikah kan ghairu marghubin angka. Jawabannya kan Kang kepengen apa? Kang kepengen teman-teman ya? Anak menggebu-gebu. Anaka setuhune jenengan. Hina ketika sa'altani jaluk sapan jenengan. Ni ingsun an abasa agar abasa mengutus siapa ingsun ilaika maring jenengan bisyai'in kelawan sesuatu minal kalami bisyai'in kelawan beberapa lah sejarahnya bisyai'in kelawan beberapa minal kalami saking kata-kata mutiara dari omongan-omongan al-mansubi kang omongan tersebut dinisbatkan ilayya maring ingsun maring Imam Haddad lam yahdurni olah hadir kalam tersebut syai'un minal kalam tersebut lam yahdur ora hadir apa syai'un ni ingsun minhu minal kalam al mansub ilayya ma arahu apa-apa kalam-kalam perkataan-perkataan arahu yang saya pandang hu ingma munasiban kang cocok lima anta kelawan apa-apa anta yang engkau bisa bilihi yang jalane yang maksudnya beli cocok karo kepengenannya jenengan lo kepengen saya jadi ini aslinya Imam Haddad ketika ngarang ini ada yang minta ya Imam Haddad saya minta dari kata-kata omongan-omongan engkau yang kira-kira cocok dengan kepengenannya saya maka kata Imam Haddad apa ketika engkau minta lo laka nih kitab-kitab yang sudah ada tulisan-tulisan Imam Haddad itu tidak ada yang cocok untuk apa yang kau kepengen maka hasilnya apa wa qad ra'aitu dan sungguh-sungguh
Dan tuhune roa itu saya mempunyai pandangan, saya melihat saya an uqayyida agar uqayyida ngikat siapa ingsun fusulan, maksudnya ngarang siapa ingsun biar enak ya, ngarang atau saya mengumpulkan uqayyida saya mengikat siapa ingsun fusulan beberapa pasal wajizatan yang ringkas tashtamilu yang mencakup apa fusulan tashtamilu apa fusulan ala syai'in ing atase sesuatu min adabil iradah saking adab-adabe kepengenan bi ibaratin kelawan ibarat salisatin kang mudah kang enteng. Apa salis ya, kang enteng salisatin kang mudah. Wallaha lan hanya kepada Allah as'alu minta sapa ingsun jaluk sapa ingsun ayyan fa'ani memberi manfaat sapa Gusti Allah niin ingsun wa iyyaka lan jenengan wasairal ikhlan lan kelawan lan sair dan lan apa sairo apa sisa sekalian lan sekalian saudara-saudara bima kelawan perkara-perkara apa-apa ai kalam yang akan datang yuriduhu alayya min dzalika. Maksudnya apa? Dengan apa-apa yuriduhu kang diparingi. Maksudnya Gusti Allah kang maringi ning Imam Haddad. Karena maksudnya Imam Haddad kita duduk ngomong apa kita tidak ngomong kecuali jaluk dikit ning Gusti Allah atas apa yang diberikan Gusti Allah kepada saya hingga saya bisa menulis perkataan tersebut. Ai bima kelawan apa-apa yuriduhu yang didatangkan. Hu kelawan ingma alaya ing atase ingsun min dalika daripada dalika ai kala apa namanya fusulan wajizatan wa yusiluhu ilayya mimma hunalika dan yang diberikan disampaikan hu ingma ilayya maring ingsun mimma hunalika daripada apa-apa hunalika kang di sana fahuwa hasbi wa ni'mal makin lan maka sesungguhnya Gusti Allah huwa Gusti Allah hasbi iku kecukupane kanggo isun. Jadi cukup Imam Haddad mempunyai Gusti Allah. Wa ni'mal wakil dan paling bahagia paling nikmat-nikmatnya al-wakili zat yang dipasrahkan. Pasrah kang paling enak iku ning Gusti daripada pasrah ning Rabi. Ya tak? Dari enak ning Gusti Allah. Nek pasrah iku ning Gusti Allah paling enak. Wis apa jare Gusti Allah daripada apa jare kita. Nah, bubar kowe kan. Jadi hanya kepada Gusti Allah. Maka itulah intinya sebelum Imam Haddad menata apa itu kepengenan, Imam Haddad menata diri kita untuk memperbaiki satu niat ya, yang satu niat satu niat yang bagaimana ketika kita niat ialah satu tujuannya bukan karena urusan dunia, dimana kita niat hanya untuk Allah, lillah wa ilallah, li rasulillah wa ila rasulillah. Apa-apa kang dilakoni ikut tujuannya kanggo Gusti Allah lan karo Kanjeng Nabi. Bahkan yaitu nikmatnya ketika kabeh iku tujuannya kanggo Gusti Allah, perkara kang biasa bae bisa dadi oleh pahala. Ya kan? Wa husuma yubahu bistiwa'i al-fi'lu wa turku ala sawa. Perkara kang khusus antara haram haram makruh, haram jelas dilakoni dosa ditinggalkan oleh pahala. Wajib jelas dilakoni oleh pahala ditinggalkan oleh ya benar. Sunnah dilakoni oleh pahala ditinggal oleh dosa. Makruh ditinggal oleh pahala dilakoni oleh dosa. Mubah dilakukan tidak dapat pahala, ditinggal juga tidak dapat pahala. Tapi lakin idana wa bi aqlihil qawa. Kalau misalnya niat makannya untuk kuat awake, agar kuat dirinya, badannya, pikirannya, kakinya, litaatillahi untuk taat kedua kanggo Gusti Allah Subhanahu wa taala, lahu maqaddawa maka dia akan mendapatkan apa yang dia niati. Namun ketika niat mangan senajan mangan perkara kang biasa kita lakoni mangan wareg di mangan. Enak di. Bisa enak kalau pahala pengen. Maka ketika makan caranya ya Allah kita niat mangan kira-kira bisa kuat di pokatan dari niat itu jadi semangat ibadah. Mau kang malas-malas ibadah ya tuh brikyeng tapi niat mangan nggo ibadah. Kadang-kadang kenapa subuh yang datang ya soalnya turuwe beli niat dikit.
Waya turu apa niate? Ah, kan kira-kira tangi awan. Ya tangi awan. Coba ketika kita niat ya Allah, saya niat tidur untuk agar badan saya tidak lemas ketika ibadah kepada Engkau. Maka niscaya Gusti Allah pun akan meringankan kita ketika bangun. Karena nah, kalau ngerokok tujuannya biar nggak stres pasti nggak apa-apa. Daripada ngerokok nanti stres, daripada mikir kalau sajen-sajen terus akhirnya pikiran kering, mending ngerokok. Tapi kalau pahala atau nggak pahalanya itu tugasnya malaikat. Karena kalau parah-parahnya kan kalau hari udut kan urusannya makruh kan. Nah, tapi itu jawaban dari saya. Nanti coba dari Amin. Bagaimana kalau rokok? Soalnya kalau rokok ya ulama sendiri sudah membahas lah. Ya, rokok itu hukumnya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi masalah halal atau haram yang pasti ketika membahayakan itu hukumnya haram. Ya, apapun kita membahayakan ya, apalagi ngerokok depan orang ditiup ke mukanya bikin orang marah itu bisa haram. Akhirnya jadi kulit kan. Tapi ketika selama itu masih tidak membahayakan dan meringankan kita, ya kita bilang entah itu makruh atau apa hukumnya ya. Yang penting masih tidak nyampai ke tahap haram. Wis konon bae lah. Yang penting masih bisa menikmati daripada tidak dinikmati sama sekali yang soalnya karena rokok mubadir lah gara-gara udut bisa nekakan pemikiran yang mendatangkan jutaan dolar kan repot gara-gara udut ngelamun tuh oleh inspirasi akhirnya bisa menggawe ya masa kita ngomong nggak boleh yang begitu. Jadi katanya rugi itu kan bungkus cuma 15.000 saya dengan mikir saya bisa dapat 10 juta aja nah, kan pedar mubazirnya dari mana maka ketika merugikan dan membahayakan yang jelas itu yang nggak boleh. Lalu itu apa? Itu kurang lebih kita menata diri kita dan niat kita. Ya biar gampang, ngudut kasar ngomong, perkara ya senajan kayak makhluk, dengan orang makhluk. Setidaknya ketika niat ngerokok, sekedar saran dari saya, bukan bukan berarti bagus atau beli bagus. Ya tidak menghukumi. Maksudnya banyak orang-orang yang kita lihat soleh pun kadang-kadang ngerokok. Walaupun kita durung bisa mandek udut seperti orang-orang soleh yang tidak udut, minimal kita udutnya meluan kaya wong-wong kang soleh. Kang kira-kira ya Allah jadikan ngudude kita kang kira-kira an manfaatnya kaya wong-wong. Wong soleh ngudude gawe pikiran kira-kira bisa ngaji, ngopi karo ngudut untuk bisa mentelaah banyak kitab. Misal tujuannya bagus dengan perkara yang mungkin yang makro misalnya, maka tetap ada sisi bagus. Kang kira-kira ya Allah kita niat ngudut kaya wong-wong soleh senajan kita durung bukan berarti menganjurkan jadi mengkonon ngudut baiklah kaya wong soleh bukan setidaknya senajan kita durung jadi wong soleh meluan kan kira-kira ngudude beli membahayakan orang lain satu yang kedua mendatangkan manfaat tidak menjadi haba tidak menjadi sia-sia namun kalau sekalian tambah itu ayo bismillahirrahmanirrahim dulu kira-kira ududnya gak ada bahaya. Ya kenapa? Karena bagaimanapun juga udut kan mungkin ada efek bahaya. Jaluk nih Gusti Allah. Bokatan berkat doa seperti itu, entah itu kita diberikan berhenti dari rokok atau kita diberi tidak bahaya karena rokok. Yang penting doa lagi apa? Ya Allah, kan kira-kira bagus kanggo diri kita, kanggo anak. Secara ubudiyah dan secara manusia sosialnya. Jangan sampai kira-kira merugikan secara sosial dan secara ubudiyah. Oh, oh baiklah. Hah? Ya ingat ngintil aja. Wong soleh-soleh kan ngudut. Senajan durung bisa ngintil kan saja nih. Tinggal sambari mikir sambil ngudut kan izin. Masa ngintil yang ngudut deh baik. Ya minimal kan ketika nyebutin orang soleh wayang ngudut kan mikir ya Allah. Iya masa kita ngintil wong soleh nih ngudut deh baik. Izin ya. Jadi ditakoni, ente ngintil yang soleh apa? Yang ngudut deh izin. Maka akhirnya setidaknya kita mendapatkan pemikiran. Oh iya ya. Kayak rokaat lah. Tobat apa? Ada beli sodako ada apa intinya mengonon lah ya apa soalnya ketika menyebutkan orang-orang soleh kan tata nazalu rohmat datang rahmat senajan sepele kadang-kadang kita nggak kepikiran untuk mendapatkan barangkali gara-gara kita menghadirkan orang-orang soleh tersebut akhirnya kepengenan kita buat ngerokok berhenti izin kan sesuai masa niat kayak wong soleh wong orang soleh rata-rata akhir hayatnya pasti berhenti dari rokok sebelum meninggalnya pasti berhenti dari rokok setidaknya untuk mengingatkan kita iya ya wong soleh iku ngudut tapi ana manfaatnya oh iya wong soleh iku pengen mati anggar berhenti udut kan lama-lama kita mikir gitu. Faslun fasal jam berapa lanjut tahu sih
Nanti sore ta. Ya wis titik paling lah. Faslun fasal. Berarti iku ya masalah tentang niat wis cukup lah jada dawa. Intinya ngono. Aslinya kan bab niat akeh lah hakikatul kunus. Kedawan kok anak Kang Amin tinggal ngobrol-ngobrol karo Kang Amin. Apa perinciannya niat, gimana tempatnya niat dan kapan waktunya niat itu aslinya ada rincian-rincian. Intinya pokoknya hadirkan niat ya. Karena apa? Rata-rata wong soleh, wong tua ya kita beberapa kali diingatkan khususnya bab niat. Selama sesuatu itu bisa diniati banyak, aja diniati hanya sedikit. Contoh kamu. Wong gawe tahlilan. Tujuannya ngahawulakan wong tua. Itu tujuan utama karena memang tanggal dan harinya orang tua. Tapi ketika diniati hanya untuk orang tua saja sangat sia-sia. Kenapa? Karena dia punya guru, dia punya bibi, dia punya kakek, dia punya paman yang sama. Ketika dihauli, diniati tahlilan tersebut dihauli untuk mereka, nggak ada salahnya dan bahkan insya Allah hasil maksud tahlil tersebut sampai kepada mereka. Jadi sangat disayangkan ketika niat bagus bisa digabungkan dan bisa dijadikan satu. Kenapa kok niatnya hanya satu? Saya, wong niat, ya, wong niat ya, orang niat nikah contohnya satu. Kenapa hanya niat untuk menutup mata saja? Padahal niat nikah banyak. Karena apa? Iya kunu apa? Iya kunu apa ayatnya? Iya kunu fukoroat apa? Hah? Iya kunu fukoroat apa? Ya wis lah, pokoknya apa sugilah. Kalau misal iya kunu fukoroat yugni himullah ya. Min fadli. Nah, iya kunu fukoroat yugni himullah min fadli kan. Kalau nggak salah. Lah itu ketika diniat ya Allah kita masih melarat niat kawin biar sugih. Iya. Ya sugi maksudnya apa? Yang tadinya saya membutuhkan membutuhkan sesuatu karena ngelihat perempuan, akhirnya kan membutuhkan pelampiasan. Dicukupi pelampiasan secara harmoninya. Yang kedua secara materinya. Karena rezeki ketika nambah orang yang kita butuh nafakoi akan ditambahkan oleh Gusti Allah rezeki. Maka diniati aja nangu. Ya Allah kita nawi niat kawin kanggo biar menutup mata, biar sugi, biar banyak keturunan, biar bisa meneruskan Islam. Lu terus kang akeh. Yang kan bagus-bagus ditutup dengan apa? Saya niat sebagaimana niat Kanjeng Nabi, sebagai niat Sayyidina Ali, sebagai niat orang-orang soleh. Tapi sedurung mengkononeka, sembari ngelamun diniati. Maksudnya apa? Setiap orang pasti punya kepengenan kan, pengen kan suki, pengen kan punya keluarga yang sakinah mawadah rahmah. Maka diniati niat kawin kanggo mengkanan. Hah? Durung lakoni bisa lamun manis sih. Hari ini dilanggakan ya. Makanya orang-orang soleh itu sangat-sangat memperhatikan babnya. Perkara kang sepele maning adus. Kula jenengan kabeh tiap dina adus. Ketika adus ya biar biur bayar lah kapahalai. Tapi ketika kita mandi tiap hari, ketika adus pengen adus, ya Allah kita pengen kumpul karo batur, aja sampai ganggu batur karena aroma. Itu boleh pahala. Karena menjaga keselamatan ketersinggungan orang-orang muslim. Terus ya itu salah satu sunnahnya mandi kan ketika legitimah inas, ketika berkumpul dengan orang. Pengen sholat, pengen apa, kok diniati ujung-ujungnya niat adus kayak niatnya Kanjeng Nabi, kayak niatnya. Maka ketika perkara kang katanya biasa-biasa baik bisa jadi ibadah. Nggak tahu mana yang bisa menyelamatkan kita. Karena sebab kita menyelamatkan yang lain daripada bau, kita diselamatkan dari kefakiran kan bisa juga. Maka hal-hal kang sepele dasar cerita lainnya apa? Wong traktir kan biasanya mengolon baik. Ya wis lah, lagi mangan bareng wis diniati traktir. Tapi kalau kita niati dengan hadiah, dengan sodako, dengan tolak bala, dengan apa, itu bisa hasil maksud. Maka sayang, itu dalam niat itu sangat disayangkan ketika perkara-perkara yang sepele dan kita kosongkan daripada niat itu eman. Wong menggawe, wong apa, yang sembari ngelamun sambil ningot, ada niat kan aneh ini ngati. Sembari motoran, sembari ngelamun Gusti kita menggawe, kita ngomong kanan. Sembari ningati diniati muka. Adapun prakteknya nanti ada godaan, ada apa. Nah, salah satunya apa? Sebagaimana kata beliau, ketika ingkana khairun niyatu fajaza'uhu khairun wa amaluhu. Yang kita tadinya ketika niatnya menggawe, ya Allah kita menggawe nyari nafkah, nyari ini. Persaudara di pegawaian, anak wadon, anak apa, anak fitnah, anak apa. Pokatan gara-gara niatnya kita bagus, dijaga saking fitnah, dijaga saking wadon, dijaga saking, ya kan banyak. Godaan ini kan fitnah kan. Dari niatnya kita bagus,
Bokatan kita jadi dijaga sama Gusti Allah dari perkara-perkara, dihindari dari perkara-perkara yang kita nggak diinginkan. Dan ketika niatnya bagus, amaluhu juga akan bagus. Maka eman-eman niat. Ya bokatan pengen ngulangi apa kan? Saya dukung. Ngulangi niatnya. Ya, kurang lebih mengoran lah. Terus faslun fasal, utawi fasal, alam. Ketahuilah anna awala satuhune pertama atoriki jalan. Awal atorika. Iki kan al murid wong kang kepengen. Wong kang kepengen iku kudu ana dalane, kudu ana wong iki biar gampang. Iki wong kang kepengen iki tujuan. Orang kepengen sesuatu pasti ada yang dipengeni. Ketika ada yang dipengeni, pasti ada jalan untuk menuju yang dipengeni. Nah, iki wong kang murid, wong kang lagi pengen, itu harus mau tidak mau ketika pengen sesuatu menjalani jalan yang dia inginkan untuk sampai ke tujuan apa yang dia. Wong kang tujuannya surga Gusti Allah, ya harus melalui jalan yang mana jalan tersebut tujuannya sampai ke Gusti Allah untuk menapaki jalan tersebut. Maka awal atoriki, pertama-tamanya jalan. Ba'isun ialah Ba'isun awalat toriki sesuatuhune pertamanya jalan. Jalan yang pertama yang pasti dilangkai. Iku ialah ba'isun qawiyun. Dorongan qawiyun yang sangat kuat. Yuqdhafu yang diberi, yang ditaruh. Yang naruh siapa? Pasti Gusti Allah. Kang ditaruh fi qalbil abdi ing atie hamba. Bentuknya apa iki ba'is iki? Wujudnya apa ba'is? Pendorong ini wujudnya bagaimana? Macam-macam loh, Kang. Kadang-kadang dorongan itu kita ya ba'is ini kan dorongan. Dorongan ini bukan berarti wah, terus ngaji apa, besok langsung wah, semangat saya, sholat subuh, qobliyah, duha 8 rakaat. Enggak tentu seperti itu wujud. Bisa jadi dorongan tersebut seperti itu. Bisa jadi dorongan tersebut mikir ya Allah, utang gue beli lunas susah sholat duha beah. Jadi ba'is ini dorongan. Makanya katanya ba'isun dorongan qawiyun yang sangat kuat. Yuqdhafu yang ditaruh dorongan tersebut fi qalbil abdi di hatinya hamba. Yuz'ijuhu yang membuat cemas. Yuz'iju kang gawe cemas. Apa ba'isun hu ingati abad. Wa yugliguhu lan gawe risah, galau, pusing dan yang lain-lain. Hu ingat ya abad. Wa yahutsuhu dan memberi semangat. Bisa jadi bikin risau, bisa jadi bikin galau, bisa jadi bikin cemas, bisa jadi bikin semangat. Maka yang namanya bait itu belum tentu sesuatu kesemangatan kita langsung seneng, langsung enak, langsung asik. Bisa jadi yang memberi dorongan tersebut adalah kecemasan, kegalauan, kepusingan, kebelet kawin. Contoh. Jadi wujud daripada dorongan tersebut belum tentu langsung semangat. Ya wa yahutsuhu yugligu berarti yuz'ijuhu gawe cemas, wa yugligu lan gawe risau, wa yahutsuhu dan mendorong gawe semangat. Hu ing hati apa? Alal iqbali ing atase ngadep alallahi ing atase Gusti Allah. Wadarul akhirah dan rumah terakhir yaitu surga Gusti. Ya Allah, utang kibli lunas daripada mikir utang wis mikir akhirat bakal jelas. Salat duha 8 rakaat, sedekah kang akeh. Utangnya pripen sepejare Gusti Allah. Kadang kita wis utang, wis ikhtiar bayar, mipil bisa bira sebulan sedina 1.000. Ya utangnya akeh, nggak cukup. Kita bisa semono. Yang penting sudah dijalani bayar utangnya, sudah diusahakan ikhtiar kerjanya, sisanya saya nggak mau mikir, hanya mikirin Gusti. Bisa jadi gara-gara mengkotor. Bisa jadi gara-gara apa? Mendengar siraman rohani dari guru, dari kiai, dari ulama, akhirnya dia diberikan semangat hatinya hingga bisa jadi gara-gara apa? Iya, kita lulus ngelamar wadon pirang kali ditolaki, coba wis lah. Kita pengen iqbal Allah, pengen ngadep ning Gusti Allah, salati dibenahi, puasai dibenahi, sedekah dibenahi, ngadep ning Gusti Allah. Karena apa? Karena diberi semangat oleh Gusti. Wa alal i'radi lan ingatase berpaling ani dunia saking dunia
daripada dunia. Wis daripada mikir terus ngutang, gawe bisnis terus apa terus rugi bae misal akhir. Wis kita beli gerem ngurusi dunia, kang mending ikhtiar bayar utang, tulis ikhtiar ibadah ngadep ning Gusti. Wa ammal khalqu masyghulun, dan daripada apa-apa al khalqu kang manusia apa al khalqu makhluk Gusti Allah masyghuluna disibukkan sapa khalqu bihi kelawan ma min imaratiha daripada membangun dunia, wajamiha dan mengumpulkan dunia, watamatui dan mengenak-enakan apa? Watamatui dan mengambil enak-enakan bisyahawatiha kelawan syahwate dunia. Wal ikhtirori dan tergoda bisa karofatiha dengan kemewahan-kemewahan dunia. Wisah kita pengen berpaling, wong nyari duit lah kantonge, mobil duit siji pengen loro, dua loro pengen telu, dua papat pengen lima, dua rabi siji pengen nambah. Iya, iya maksudnya istilahnya terus nggak ada habisnya. Punya rumah satu pengen dua, punya rumah dua pengen tiga, punya tiga pengen hotel, punya hotel pengen punya gedung, wis entok lah kantong. Dua ruko siji pengen loro terus. Ya, hatta zurtumul maqabir pasti. Ya ibarat yang berlebihan kan kemarin sudah dibahas ya, kepengen dunia kang endi kang blesak, endi kang bagus kan. Maka itu ketika pertama jalan yang kelihatan kepada kita dan langkah yang pertama yang harus kita langkahkan itu biasanya timbulnya dari seperti itu. Apa? Ba'isun qawiyun, utusan dari Gusti Allah yang mana menggerakkan hati kita. Yang namanya gerakan di hati itu belum tentu belum tentu ada yang tergantung skalanya. Sebenarnya Gusti Allah itu sudah sering ngirim kepada kita. Ini itu kan utusan dari Gusti Allah yang berbentuk gerakan hati. Tergantung kitanya. Ketika kita diberi ketukan yang pelan terus tergerak, maka Gusti Allah akan cukup wis diketuk. Ketika diketuk pelan beli mempan, ya diketuk rong kali. Ketika rong kali beli mempan telung kali. Ketika dengan ketukan yang biasa gak mempan ya ganti yang gue palu. Kan kira-kira rasa yang rada pedih hingga kita merasakan sakit dan tidak enaknya yang kita rasakan di dunia ini. Awalnya gara-gara mikir utang 10.000 misalnya. Bukan malah diingetin sama Gusti Allah, udah diingetin sama Gusti Allah dengan cara macam-macam, nasihat orang tua, ya jalan itu banyak macam. Yang penting ada gerakan di hati bahwasanya iya ya, ternyata kembalinya semua sesuatu itu kepada Allah. Jaluk kan yang Gusti, kenapa saya terlalu pusing mikiri duit 10 Ketika dengan modal 10.000 ketukan hati tersebut pusing mikiri 10.000 ternyata kita terima dan kita sambut dengan benar dan kita kembali ke jalan Gusti Allah, maka niscaya Gusti Allah akan berhenti di situ. Tapi kalau misalnya di 10.000 bae masih durung sadar, tanggung ningkat 20.000, gue bayar 10.000 nambah mani utang, ya beli peragat-peragat sampai kepusingan, sampai sertifikat, sampai dan yang lain-lain, baru ketika wis pusingnya beli ketulungan baru kembali. Maka semua itu tergantung. Ketukannya Gusti Allah baiknya itu sebenarnya sering Gusti Allah mengirim. Tinggal kitanya sadar atau tidak sadar. Kadang hal sepele dengan curhatan orang lain. Wong curhat apa yang kita lakukan. Kadang-kadang mengkonon bisa ada. Wong curhat apa yang kita lakukan. Ya padahal kita lu dulu bisa melakukan mengkonon. Atau kita sering melakukan dosa tersebut tanpa disadari. Yang tahu hanya Gusti. Itu sebagai ketukan ke hati kita. Tinggal kitanya mau sadar atau ketika kita nggak sadar, nasallallahu alaihi wasallam, niscaya akan dikasih pusing, belenak, hingga benar-benar mentok dan kembali ke Gusti. Terus apa? Wahadal baitu lan iki al baitu apa tadi? Dorongan min junudillahil batinah daripada apa namanya tentara Gusti Allah al batinati yang batin. Wahua lan bait ini min nafahatil inayah daripada siraman tiupan angin inayah, angin pertolongan dari Gusti Allah. Wa alamil hidayah dan bendera-bendera pituduh saking Gusti Allah. Ini dorongan ini sebenarnya daripada tiupan angin pertolongan Gusti Allah. Kenapa? Kalau kita dengan ketukan yang pelan kita sadar dan kembali, niscaya Gusti Allah akan menyelamatkan dari kepusingan musibah yang lebih besar.
Tapi ketika kita beli sadar dengan ketukan-ketukan risau, galau, pusing, beli sadar-sadar, beli kembali ninggalani Gusti Allah, tidak memperbaiki niat kita, niscaya ya ditambahi maning, pusing maning, pusing maning, pusing maning. Maka itu sebenarnya adalah apa? Dorongan angin tiupan, angin tolongan dari Gusti Allah. Wes kasar ngomong, kari balik ning kita. Ketika kembali kepada Gusti Allah, niscaya semua urusannya akan dimudahkan oleh Gusti. Lamun ditakoni kang gawe masalah siapa? Duduk kita. Kita yang bikin masalah sama kita. Aslinya yang bikin masalah kita. Tapi yang menggerakkan kita untuk bikin masalah Gusti Allah. Maka sebenarnya ketika Gusti Allah menggerakkan kita untuk hingga melakukan masalah, Gusti Allah sudah menyiapkan solusinya. Ketika solusi kita mau jalan ke solusi, ketika kita mau mendekat ke solusinya, yaitu yaitu dengan cara kembali ke Allah, niscaya Gusti Allah akan memudahkan. Misalkan wakasiron lan akeh-akeh kejadian. Wakasiron lan akeh-akeh kejadian-kejadian atau perkara-perkara. Yuftahu yang dibuka. Bihi kelawan ma alal abdi ngatasi hamba. Maksudnya apa? Dibuka hati, pintu hatinya hamba hingga kembali ke Gusti Allah. Hingga menuju jalannya Gusti Allah. Al-abdi indat takhwifi al-abdi ngatasi hamba iku satu indat takhwifi nalikane ditakut-takuti. Wat targhibi nalikane disemangati, diiming-iming. Wat tasywiki dan dirindukan. Nah, itu yang paling tinggi tasywik. Jadi lamun kasar ngomongku urutanku ana telu. Urutane wong kang blegedut kayak kita, kayak saya, kudu diweden-wedeni. Kenapa? Lamun beli diwedeni beli semangat kan. Ente beli sholat ku neraka. Minimal kan akhirnya takut. Ketika takut akhirnya ngelakoni sholat. Itu tingkatan yang paling rendah. Kang rada dur apa watarghibi dan diberi semangat. Orangnya sudah benar, nggak perlu ditakut-takutin lagi. Tinggal ditambahi. Kang lamun sholat pahalai mengkenen. Di dunia enak, di akhirat enak. Maka akhirnya jadi semangat. Kang terakhir apa? Sudah rajin, sudah benar. Hanya agar lebih dekat kepada Gusti Allah, wat tasywiqi dan dengan kerinduan. Bagaimana kelak nanti di surga yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti itu akan lebih semangat ibadahnya, lebih semangat mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ibu, 3. Dan orang macam-macam, anak yang mempane di weden-wedeni, anak kang beli mempan di weden-wedeni, anak kang mempane di iming di wedeni mungkin bocah lah wedi angel. Ngomongin neraka wis neraka apa lah aja. Tapi begitu Kang pengen rezeki, wah iya pengen Kang, wis sholat duhur asar maghrib bisa ya. Misal macam-macam orang itu ada yang ditakut-takuti mempan, ada yang takut-takuti nggak mempan tapi dengan diiming-imingi. Wah pengen sugi beli pengen, gampang apa sholat 5 waktu aja tinggal. Oh iya Kang, iya dilakukan. Nah. Kathirun bayut tahu sering-sering dibuka biji kawan mah adalah dinya siapa indah tahu ini nalikane buat hari dengan nanti buat hari dan nalikane dirindu-rindu wa indan nadhari. Nah, itu yang umum. Bisa jadi apa? Yuftahu dibuka kepengenan baifnya itu datang hingga masuk kepada dirinya dia. Indan nadhari nalikane melihat ila ahlillahi kepada ahli Gusti Allah. Maksudnya apa? Kepada orang-orang yang dekat kepada Gusti Allah. Wan nadhari minhum dan kebalikannya nalikane dilihat oleh ahlillah. Itu bisa jadi hingga terbukanya hati kita. Wa qad yaqa'u biduni sabab, kadang-kadang gitu. Terkadang-kadang iku kasiron kakeane mengkonon, tapi kadang-kadang yaqa'u biduni sabab bisa terjadi apa rane yuftahu itu tanpa sebab. Ya wong kang uripe mengkonon bayang apa? Menggawe beli, beli wisanya bahasa gampang misal ada orang yang nafsu keder lah.
sewotan beli, males ya beli ya biasa-biasa baik, maka bisa jadi datangnya itu biduri sabab, datang tanpa ditakut-takutin biasa-biasa we, diiming-iming yang beli duit pengen, yang biasa baik. Maka bisa jadi datangnya yuftahu itu biduri sabab tanpa sebab. Nah, ketika itu datang, maka baru kita bisa menggerakkan diri kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, jadi ibarat kita tinggal kita yang bisa memperhatikan. Kita ini termasuk golongan yang apa? Kita yang tahu diri kita hanya kita. Apa kita nih golongan wong kang priben? Kang kira-kira ake wedie, apa ake kepengenane, apa ake rindue? Ake kepengenane, maka biar gampang untuk menambahkan semangat kita dan langkah kita ke Allah, maka banyakilah terhib. Banyakilah semangat kepengenan untuk wong kang sholat duha suki la ghina la faqra ma'a duha wala ghina ma'a zina. Wong tidak akan fakir karena sebab duha ada la iya wala ghina, dan tidak akan sugih orang yang zina mata zina. Maka apa wis kita pengen sholat duha niat lillahi ta'ala, terus lillahi ta'ala jaluk Gusti Allah kita wis sholat duha ya kan, sholatnya wis jaluk pengen sugih jaluk nih Gusti Allah dengan harapan agar diberi. Tapi tujuan sholatnya lillahi. Ada tujuannya pes pengen sholat usolli sunat duha sugian lillahi ta'ala, itu orang loli. Ya. Jadi apa? Ketika kita menggawe, sekarang begini biar gampang. Jenengan kan udah pekerjaan. Ketika kas ini nih bukan lagi menggambarkan kita ibadah sama Gusti Allah, bukan. Tapi kita menggambarkan karena jauh antara zat Gusti Allah sebagai ketuhanan dan zat kita sebagai hamba ya. Ini hanya gambaran kasar. Kita juga pegawai, misal kita jadi pegawai aja. Ketika kita menggawe tujuannya apa namanya gaji, tujuannya nih gaji, hanya gaji, tidak ada yang lain. Baru kan gaji pira, kapan saya? Karena kan terus orang dina kan gaji pira, kapan? Tiap hari nanya, iki wong pengen menggawe tapi lama-lama kan pegal dengan setiap hari menanyakan gaji. Akhirnya kang kaspon dikit lah. Sampai gajian dong tiap pegawaian mengkono. Kira-kira ngomong dewek. Lebih baik kita selesaikan dulu pekerjaannya. Sudah lewat 1 bulan kerjaan sudah selesai. Kang punten jika gaji kita pantas ketika kita minta gaji setelah kerja. Ibarat gampang. Bukan menyamakan antara ibadah kita kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena sangat jauh ketika kita menyamakan kita menggawe karo manusia, karo Gusti Allah kita disamakan dengan kata-kata menggawe pantas. Alasannya kenapa? Kalau kita menggawe sama orang, apa? Kita memberi manfaat kepada orang. Setelah bekerja, saya mempunyai hak untuk meminta gaji upah yang telah saya kerjakan. Tapi ketika imbal balik dari apa yang saya, ketika ke Gusti Allah, menggawe ning Gusti Allah, sebenarnya kita tidak punya hak wajib untuk meminta. Dan Gusti Allah pun tidak punya kewajiban hak untuk memberi kita. Alasannya kenapa? Yang memberi hidayah Gusti Allah, yang memberi perintah Gusti Allah, yang memberi kesehatan Gusti Allah, yang memberi gerakan kita hingga melakukan ibadah Gusti. Terus selesai kita melakoni, kita juga dipai gaji, dipai upah karo Gusti, dipai pahala oleh Gusti. Tidak pada kepantasan. Cuma lamun nanti kah masih rada mending dibanding durung selesai menggawe. Wis nah dikit Gusti kita pengen menggawe ki. Apa tujuannya kang kira-kira rezeki lancar kan kurang. Udah yang penting kita saya niat lillahi ta'ala setelah selesai sholat, ya Allah in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana ya cari doa maksa ya beli apa mending tapi nyolak ning Gusti Allah daripada jaluk ning mending. Wah paling seneng Gusti Allah lebih seneng kepada orang yang yang banyak berdoa dibanding orang yang nggak pernah berdoa. Ya sekarang biar gampang ini Gusti Allah gak duwe sifat kang arane cemburu apa mbu asmaul husna. Boleh sifat yang namanya cemburu. Ketika kita minta kepada manusia tapi gak minta sama Gusti Allah cemburu. Kenapa gak minta kepada Gusti Allah? Karena Gusti Allah yang menciptakan dia, menciptakan masalahnya, menciptakan rezekinya, menciptakan semuanya. Gusti Allah kan menentukan. Jadi sangat disayangkan. Bukan berarti kita tidak berikhtiar, ikhtiar tetap loh ya. Mungkin ning bab pengen ikhtiar tetap dilakukan tapi bersamaan dengan minta nih Gusti. Ya, intinya mengonon lah. Maka seperti itu juga. Wa inda nadhari li ahlillah, yaitu makanya karena apa? Karena ketika melihat
ahlillah itu bisa mengetuk hati kita hingga hati kita terbuka. Ketika kebuka, datanglah ba'ith, datanglah utusannya Gusti Allah hingga kita diberi semangat. Sadar beli sadar, wong kang deleng wong soleh beneran ya, wong soleh beneran, maksud orang yang bener-bener soleh. Ketika setelah ngelihat orang soleh pulang ke rumah, niscaya kepengenan dia yang tadinya kurang bagus akan sedikit demi sedikit sirna. Kepengenan dia yang tadinya belum punya kepengenan dengan ngelakoni kebagusan-kebagusan ibadah, sodako, apa, niscaya Gusti Allah akan sedikit demi sedikit memberi kepengenan-kepengenan dan apa namanya greget-greget untuk melakukan ibadah-ibadah. Nah itulah yang namanya ba'ith. Tinggal kita mau menghadapi ba'ith tersebut bagaimana. Wong terziarah wong soleh, pasti ketika pulang wah anak pengen kayak wong soleh mau. Minimal ada yang ditiru, entah sholatnya, entah sodako. Tinggal kita bagaimana menanggapi ba'ith tersebut. Kalau kita mau menanggapinya dengan bagus terus dilakoni senajan kang kita bisa hanya setitik, maka nih saya Gusti Allah akan memudahkan. Tapi ketika kita dilakoni, yang kok datang ketukan kang belenak, dikirim utusan-utusan kang belenak. Jadi milik kang enak apa milik kang belenak? Jadi kang enak belenak. Nah, iya, dan menunggu itu bukan salah satu cara kita untuk menuju kepada Gusti, untuk melangkah kepada jalan. Ini murid, ini tujuan. Caranya untuk itu kan ada banyak. Ada namanya nafahat itu kan ada yang dari ada yang dari dorongan, ada yang dari takut-takutan, ada yang dari penyemangatan, ada yang dari kerinduan, ada yang dari melihat ahlillah, ada yang dari melihat dilihat oleh ahlillah, ada yang bidun. Nah, cuma bukan berarti ketika seperti itu ya udahlah saya nunggu dicoba aja sama Gusti Allah, ya jangan nantang juga. Makanya wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bihi. Dan kita mendorong diri kita mengadang bahasa kamu, mengadang diri kita. Wa ta'arrudu apa Kang bahasa Jawa ya? Nah, menjemput. Ya. Tapi ya jemputnya aja dong ya. Setik baik. Wa ta'arrudu apa? Menjemput tak? Mengedak bisa. Ya, wa ta'arrudu dan menghadang ya. Menghadang dan menjemput. Ya, linnafahati kelawan tadi tiupan sepoi-sepoi angin nafahatillah ya, siraman rohani Gusti Allah, makmurun iku dianjurkan bihi kelawan ta'arud, wa muraqabun lan makmurun diperintahkan, wa muraqabun dan dianjurkan bihi ing dalam ta'arud, wal intidaru dan ngenteni. Yang bagus itu menghadang dan menghadapi dan menuju, menghadang dan menuju, bukan malah menunggu. Wal intidharu wal irtiqabu, dan ngenteni, wal irtiqabu dan nginte-nginte, biduni ta'arudi dengan tanpa menghadang dan maju, waluzumil bab dan luzumil bab itu waluzumil bab dan terus tetap di dalam di depan pintu, luzumi dan menetapi pintu, humkun iku ke apa mau ini kebodohan, wagobawatun dan kemproan. Humkun biasanya artinya kempro, tapi kang enak kok aparannya wingi kah itu bodoh aparannya, anak bodoh, anak bego, anak apa mana kah dungu. Nah, ya maksudnya arti kang pas bu, ya hari wong beli, hari orang tidak ngerti terus salah itu wajar, tapi kalau orang ngerti tapi masih salah kan ya pak. Ya kurang ajar oke. Tapi maksudnya tingkat maksudnya itu wong mikir beli kasar kamu kan bukan, ketika dia udah ngerti tapi masih melakukan salah itu karena wong apa ya wong apa goblok, yang ngomong goblok pinter ya. Jadi apa ya hukum itu aparannya kempro bisa atau dungu bisa, wagabawa tuh kurang lebih mengkono. Jadi bukan orang yang bodoh lah, ada orang bodoh kan biasanya beli ngerti, tapi bikin apa ya bodoh murokap lah, beli ngerti nih deweknya beli ngerti gitu. Wagabawa tuh dan sama bodoh. Jadi waluzumul bab dan hanya diam di pintu aja. Ngenteni kehadiran ketukan bab Gusti Allah itu ada Gusti Allah yang akan menetuk, ya saya nunggu aja lah, tunggu diketuk, adanya nantang ya. Ngenteni bukan malah menghadap, bukan malah maju. Harusnya kita yang mencari. Maksudnya mencari apa? Dengan cara mentelaah.
Ada meneng bae. Apapun hal sepele kadang-kadang kita ketika mentelaah, oh iya saya ternyata diuji sama Gusti Allah ning bab ieu nih. Itu adalah ketukan hati Gusti Allah untuk menyemangati kita agar lebih dekat kepada Gusti Allah. Bukan hanya malah diem aja di depan pintu. Boleh. Ya, proaktif, harus aktif kita. Kaifa waqad qala alaihi salatu wassalam, inna li rabbikum fi ayyami daharikum nafahat ala fata'arradu laha. Waqad qala lan satuhune sungguh-sungguh qala dawuh alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu wassalamu lan salam. Dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna satuhune li rabbikum, kedua Gusti Allah Tuhanmu kalian semua, fi ayyami ing dalam hari-hari daharikum taune jenengan kabeh, nafahatin iku apa? Apa mau kan? Tiupane Gusti Allah. Tiupan Gusti Allah ala fata'arudulaha pada jenengan kabeh fata'arudu maka pada ngadepa sira kabeh laha apa ing nafahat. Maka ketika ada nafahat di dalam hari-hari tertentu itu jangan hanya diam saja. Contoh kasar ngomong, di dalam hari-hari tertentu ada Gusti Allah memberikan di hari-hari tertentu itu hari-hari yang bagus. Gampangannya kan tiap minggu hari Jumat. Ketika kita tidak bisa melakoni ibadah-ibadah, tidak bisa semangat untuk ibadah, tidak bisa semangat untuk ngaji, tidak bisa semangat untuk jaluk ning Gusti Allah ning dina sejene, minimale di dalam hari Jumat, yang mana itu ialah hari yang di Allah berikan nafahat, Allah turunkan siraman-siraman rohani, angin-angin rahmat dari Gusti Allah, maka kita lu ngadep ning hari Jumat. Ada malah dina coba teh kapur. Waya dina sejene ngaji apa wae dina Jumat wis nongkrong nonton film apa jalan-jalan karo rapi. Harusnya hari Jumat itu kita gunakan untuk ibadah. Senajan sedetik, nah kita biasa ngaji dina Jumat, pengen ngaji senajan selembar. Apa? Untuk menghadang apa? Nafahat robbaniyah, siapa tiupan-tiupan angin rahmati Gusti. Bokatan dari sebab ngaji iki selembar, Allah beri tambah semangat. Allah hilangkan kepusingan. Minimal di hari-hari bagus itu kita jaluk tiap dina jaluk, ya Allah rezeki, ya Allah duit, ya Allah. Wae dina Jumat dijaluk. Senajan ya sudah Rasul itu banyak pergi Jumat kan, baca kahfi. Nah, ya kan yang namanya sunnah Rasul itu banyak. Bagi Jumat sunnah Rasul itu sebenarnya banyak. Tinggal untuk melakukan sunnah Rasul itu kita mampunya yang apa? Kiam beli baca kahfi. Kiam ya dilakoni. Kiam beli sedekah, kiam selakoni. Apa maning? Kiam beli salat bengi, kiam dilakoni. Tinggi yang kabane, berabi sedekah. Ya maksudnya kan alternatif terakhir. Ya alternatif terakhir mengkonon gua aja digawe alternatif pertama kang mengkonon. Kang mengkonon jadi alternatif pertama ya bubar kabeh. Kecuali kalau untuk penyemangat. Kalau untuk penyemangat apa? Sodakoh dulu supaya semangat. Terus sodakoh, terus yunok sholat bareng isae, tuli ngaji bareng. Nah, itu bagus berarti. Karena sunnah Rasul temenanan. Tapi sunnah Rasul mengkonon baik alternatif terakhir ya. Itu kayak laka sunnah saja nih. Tapi ya nggak apa-apa. Minimalnya kan seperti itu juga ibadah gitu loh. Tapi jangan sampai kita jangan sampai menyepelekan yang lain gitu loh. Bukan berarti itu sunnah Rasul, jangan sampai pemahaman kita sunnah Rasul hanya itu saja di dalam hari Jumat. Gitu. Karena ya itu juga salah satu ibadah ketika diniati ibadah. Tapi ketika tidak diniati ibadah, ya kayak mau Kang Awal. Ya sekarang kita penakon waya brak-brak niatnya apa? Nah, kayak dengan niat beli. Maka yang didapatkan waya ning akhirat kan. Gusti, kita luwih krungu ngaji dari hari mengkononan oleh sodako. Ya ente niatnya pribadi nyari anak kan udah dapat enaknya. Wis beres. Tapi ketika niatnya apa? Oh tak korban menjawab. Iya pahala oli, dia pahala oli. Makanya itu yang diperlukan ketika kita melakukan apapun niat ya kembali lagi nih kono. Cuma kira-kira kangeling ning niate. Jadi aja eling ning korone. Ya, yang minum ala fatarudullah, maka menghadaplah kalian. Jangan hanya menunggu, apalagi di hari-hari yang bagus, jangan kita cuma menunggu. Wa man akramahullahu bihadzal ba'itsa asyarif falya'rif qadrahu. Ketika orang waman dan barang siapa wonge akrama Allah memberikan
hu ingman. Akrama memberi sapa Gusti Allah hu ingman bihadza kelawan iki al-ba'iti dorongan asyarifi kang mulia fal ya'rif maka ngertia qadrahu ngertia man qadrahu ing kedudukane al-munifa kang mulia. Napa? Tidak mungkin ditegur oleh Gusti Allah kecuali hamba kang disayang oleh Gusti. Manggae kadang-kadang wong kang dipai cobaan maksudnya dipai cobaan untuk mengingatkan agar kembali ke jalan Allah. Diberi rezeki penyemangat agar untuk tetap di jalan Allah. Alangkah baiknya dia ngerti nih ngawake dewek bahwasanya ini adalah ketukan dari Gusti Allah. Dan tahu ketukan itu adalah ketukan yang mulia. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak diketuk oleh Gusti Allah seperti itu, niscaya tidak diberi semangat oleh Gusti, tidak diperhatikan oleh Gusti Allah. Dan Gusti Allah tidak akan menyayangi kecuali orang yang disayangi. Ya biar gampang. Wong yang Rasulullah banyak orang yang sehat, orang yang suki, orang yang rabi ayu, anaknya akeh, jabatannya tinggi, hidupnya makmur, hidupnya enak, tapi tidak diberi semangat, tidak diberi dorongan oleh Gusti Allah untuk menuju jalannya Gusti, bahkan nyembah saja tidak kepada Gusti. Nasallallahu alaihi. Jadi kita harus tahu kedudukan bangga kudu mengoran. Kenapa? Yang dari wong Islam ku enak, wong dari wong mukmin ku enak. Dipai rezeki syukur oli pahala. Dipai musibah sabar oli pahala. Dipai rezeki syukur ditambah rezeki. Dipai bala tulis sabar diangkat bala. Kurang apa? Enak apa? Makanya kan jare Sayyidina Habib Salim ditakoni. Kang mai kering siapa? Gusti Allah. Kang mai waras siapa? Gusti Allah. Lah terus tugasnya dokter sih ngapain? Bebunga hati manusia lan mangan rezeki manusia. Ya karena yang ngasih sakit ya Gusti Allah, yang angkat sakit Gusti Allah. Maka tugasnya dokter, tugasnya tabib, tugasnya apa? Itu hanya bebunga hati manusia. Ketika bunga hatinya, harapan ke Gusti Allahnya nambah, terus ikhtiar kepada Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, diangkat sakit. Jadi apa yang keloro? Ya mangan rezeki manusia. Ya makanya, ya maksudnya. Ya walaupun seperti itu, tetap yang namanya manusia diperintahkan untuk ikhtiar, bukan berarti ngenteni. Ya, untuk menuju jalan Gusti Allah aja kita suruh ikhtiar, apalagi untuk awak dewek untuk makan, untuk tetap harus ikhtiar, bukan berarti ngenteni be aja mohon aja ngenteni be pelangap apa ngenteni nafah min nafahatur rahman minggu itu seminggu ya aja mengkonon apa datangi majelis ilmu, apa mempelajari apa yang ngaji minimal, ataupun hadiri maulidan, hadiri zikiran, hadiri apa untuk mendapatkan nafah min nafahatillah, khususnya di hari-hari kang bagus. Wal ya'lam annahu min a'zami alimillah, dan ketahuilah annahu satuhune ba'is iku min a'zami sebagian atau sebagian a'zami paling bagus-bagus, paling agung-agungnya ni'amillahi nikmatnya Gusti Allah. Oleh duit 1M, 1T dibanding kita bisa memperhatikan bait tersebut, itu tidak ada tiaranya. Enggak ada bandingannya. Kenapa? Oleh duit 1M tong di dunia ditinggalin dunia. Tapi ketika kita dapat perhatian kita bisa memperhatikan nikmatnya Gusti Allah yang ini, oh iya, ternyata musibah juga dapat pahala. Oh, ternyata rezeki juga bisa mendapatkan pahala. Oh, sedekah begini. Ternyata ketukan-ketukan Gusti Allah adalah penyemangat kita untuk jalan menuju kepada Gusti. Itu nikmat yang lebih agung. Kenapa? Ketika kita memperhatikan seperti itu, urip rasa enak. Dua duit enak, dua duit enak. Dua rabi enak, burung dua rabi. Ya cari ada enak. Enggak letih kalau ini. Maksudnya akhirnya jadi kehidupan itu apa? Semua itu dari Allah dan ilallah. Lillah wa ilallah. Terus apa? Ini amillahi ta'ala alaihi ingatase man. Allati yang mana nikmat tersebut la yuqaddaru tidak bisa terukur qadruha ukurannya. Wala yublagu dan tidak akan tercapai syukruha apa namanya? Apa syukruha? Terima kasihnya ya. Fal yubaligh maka apa nemen-nemen ya. Maka lebih-lebihlah sapanjenengan fi syukrillahi ing dalam syukuran ning Gusti Allah taala
ala ingatase apa-apa manahahu yang memberi sapa Gusti Allahu ing ma wa aulahu dan Allah berikan kepadanya. Jadi ketika orang dapatkan hidayah seperti itu, bisa menikmati dan bisa meresapi apa yang diberikan Gusti Allah daripada nikmat, daripada rasa senang, daripada rasa gundah, rasa cemas, ternyata itu ialah jundun min junudillah, ialah tentara Gusti Allah untuk mengingatkan kita kepada Gusti. Itu adalah nikmat yang tiada taranya dan nikmat yang saling agung. Jarang orang bisa memperhatikan itu. Hah? Gini kan. Pernah nggak jenengan, misal contoh, kira-kira kalau misalnya jenengan punya utang sama orang, debt collector udah depan rumah, 10 orang, rasanya gimana? Ketika rasa takut, kira-kira di rumah nggak ada orang kecuali jenengan, dan orang itu tahu ada jenengan. Hati jenengan kira-kira menghadapnya ke siapa? Nah, itulah kadang-kadang yang namanya cemas itu menjadi salah satu jundun min junudillah, hingga tentaranya Gusti Allah untuk mengetuk hati kita agar kita kembali kepada Gusti Allah. Cuma kan iku arane wis kepepet nemen gitu. Jangan sampai rasa cemas seperti itu. Dan kadang-kadang cemas yang sepele gitu. Cemas yang sepele. Ya contoh misalnya wong misal kasar ngomong orang yang dagang misalnya, oh itu durung cair-cair sedangkan kita lagi butuh. Kadang-kadang itu adalah jundun min junudillah untuk kita lebih kembali kepada apa yang perlu kita, apa yang kurang dari kita. Apa kita kurang, apa kesalahan dari kita, itu yang perlu kita perhatikan. Apa kesalahan, apakah sholat kita yang nggak beres, apakah puasa kita yang nggak beres, atau sodako kita ya sodako kan kok gampang baik, tapi sebenarnya kan bisa jadi apa hak kita kepada istri kita ada yang nggak beres, apa hak kita kepada orang tua kita nggak beres. Semua itu jundun agar kita lebih semangat, lebih dekat kepada Gusti aslinya kan mengkonon. Terus wa khassahu min baini ashkalihi wa aqranihi, dan wa khassa dan khususaken ba'ith iki wa khassa kan wa ya'lam annahu ayal ba'ith wa khassahu dan menghususaken wa khassa dan menghususaken apa ba'ith hu ingman bihi kelawan apa namanya berarti jadi waliya'lam annahu min azami ni'amillahi ta'ala alladzi qadara wa la yubrika falyubalik fi syukrillah ta'ala alama manaha ingatase apa-apa manaha memberi sapa Gusti Allahu ing man wa aulahu lan ngasih sapa Gusti Allah ingman wa khossahu lan khususaken sapa Gusti Allahu ingman bihi kelawan baik. Karena apa? Karena orang yang lain hanya dikasih rezeki, orang yang lain hanya dikasih jodoh, orang yang lain hanya dikasih musibah, orang yang lain hanya dikasih nikmat, tapi tidak diberi pikiran, hati yang hingga bisa meresapi ketukan-ketukan dari Gusti. Sedangkan engkau, wahai orang yang membaca kitab ini, bisa diberi pemahaman oleh Gusti Allah hingga bisa memperhatikan bahwasanya semua itu adalah terkadang perkara-perkara seperti itu adalah ketukan dari Gusti Allah agar kita kembali ke jalannya Gusti Allah. Mimbaini ashkalihi daripada antarane ashkalihi rupa-rupane Osoho bimbaini ashkalihi daripada rupa-rupane man wa akronihi dan batur-bature man. Bahkan min muslimin maka beberapa min muslimin saking wong muslim balago yang nyampe umruhu apa umure muslim samanina sana 80 tahun wa akthar dan bahkan lebih lam yajid hadzal ba'ith orang nemu hadzal ba'itha apa iki dorongan walam yatrukhu dan tidak terketuk hu. Nah, walam yatrukhu dan tidak mengetuk apa ba'ith hu ingman yauman satu pun minad dahri daripada umurnya. Nas'alullahul afiyah. Banyak orang yang ya wis urip mengkonon bae, ya urip mengkonon, tidak bisa memperhatikan ketukan-ketukan dan dorongan-dorongan yang Allah berikan kepada mereka. Nas'alullahul afiyah.
wasallam. Kadang kita sadarnya nanti, kadang kita sadarnya sekarang. Kadang kan orang lamun wong kang mikir dan yang ya mungkin yang mempelajari apa sadarnya nanti. Wong bakal wis lagi ngelamun mikiri nikmate Gusti Allah, mikiri musibah Gusti Allah. Sadarnya ketika itu baru ya Allah. Lamun kita beri dipai cobaan pun. Kayak kita bisa semangat untuk ibadah, bisa semangat untuk ngaji, bisa semangat untuk sodako. Sadare kadang nanti. Itu pun kita harus ikut bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak diberi rasa syukur, rasa pengetahuan seperti itu. Maka ketika kita mengetahui, akhirnya kita lebih waspada. Ketika ada hal apapun, kita kembalikan semuanya kepada Gusti. Oh berarti kita anak yang beres. Iki utusannya Gusti Allah ngelingakan kita agar kembali kepada Gusti Allah. Ya, hikmah. Wa alal muridi ayyajtahida fi taqwiyatihi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti agar kita lebih semangat lagi. Intinya mengkonon lah. Jadi kang pinter-pinter lamun anak ketukane Gusti Allah aja sampai ngetoke mawe alon jadi tambahkan kenceng. Engko bakal wis rada kenceng nganggo palu kan kerasa kan. Jadi mending sebelum keras kita ingat kita kembali ke jalan Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya akeh salahe kang salah iku saking isun, kang bener iku saking Gusti Allah. Ya diampura kang kata apa kang salah mau berarti? Ya. Ya. Ya kan kalau ketukan hati itu adanya di hati. Suara hati pun sama adanya di hati. Nah suara hati itu kan biasanya obrolan antara hati kita dengan hati kita. Gitu. Nah kalau ketukan hati itu biasanya kan berbentuk gambaran-gambaran hingga akhirnya hati itu bersuara dan berpikir dan berkata-kata. Dimulai dari ketukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri wa zakar rabbi wa fiqna wa halalan daima wa akhirat fir'auna ma nahwa bil khairi wa nakfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bi ridha minka rayun wa bi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana amin wa wasfir anta akram wa salam wa sallallahu ala mustafa man ila hajji da'ana wal wafa bi kitabatihi lin nasi wa ala alihi kiram syurafa wa sahbil masabil ghar Allahumma hina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa qala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla ni'man nasir Rabbi lana wa liwalidina warham kama rabbana saghara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Walli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.